Halo, selamat siang guys. Kemarin cuma dapat 1 juta nih. Baik yang salah ini. Dapat 1 juta, edan. Dapat 1 juta impas jatuhnya. Oh iya kawan, gua kan nggak tahu ya kerja di dunia online. Yang utama driver online, masuk aja. Yang penting gue niatnya kerja, cari duit dah gitu aja. Hasilnya gimana kita nggak tahu, dan nggak mungkin nggak ada hasil gitu. Contoh soal kalau nggak ada hasil, mereka ngapain yang lain-lain itu kerja di dunia online gitu aja. Logikanya gitu aja, mikirnya simple. Gue pengen mempelajari ya, cari tahu kompetitor lain ngitungnya tuh gimana sih gitu. Kompetitor lain yang reguler tuh ngitungnya gimana sih. Terus kompetitor lain ngitungnya gimana sih yang di level teratas premium gitu. Gue mau cari tahu nih dia ngitungnya gimana sih gitu. Terus apakah puas dengan pendapatan dari kompetitor yang reguler atau yang premium? Terus kenapa dia bisa bertahan gitu? Itu banyak hal tuh. Kenapa dia bisa bertahan atau kenapa dia mempertahankan? Nah itu pertanyaannya. Itu kalau kita jabarkan tuh panjang. Kenapa dia bertahan? Mungkin karena belum ada job lain. Kenapa dia mempertahankan? Mungkin lifestyle ya, atau ada hal lain loh. Terus sebenarnya ini program siapa sih gitu di antara kompetitor yang ada di Indonesia ini? Program siapa sih? Punya siapa gitu? Kalaupun punya luar negeri, Indonesia tuh apa kerjanya gitu? Kalaupun punya dalam negeri, orang kantor ini apa sih kerjanya gitu. Oke. Nanti kita cari tahu ya apa sih sebenarnya di balik ini semua. Apakah kebijakan itu, kalau misalnya ya ini aplikasi dari luar negeri nih misalnya ya, apakah kebijakan semua itu diambil dari sana atau Indonesia kah yang bikin kebijakan sendiri gitu. Mengenai potongan juga, gitu. Apakah yang punya aplikasi yang buat aturan atau
yang mengelola aplikasi lah yang membuat aturan. Itu banyak hal sih, nanti kita cari tahu ya, pelan-pelan tapinya ya. Terus mestikah bekerja di dunia online? Nah itu banyak pertanyaan sih. Nanti kita cari channel YouTube yang bahas itu ya, yang bahas itu. Kalau perlu kita masuk aplikasi Zoom-nya dia. Terus apa perbedaannya kalau kita akun individu sama akunnya aplikasi, akunnya yang dibuat aplikasi? Apa sih perbedaannya? Lagi, bisakah akun perusahaan dibuat patokan kerja hingga driver punya mobil pribadi untuk bekerja sebagai driver online-nya? Itu sebenarnya sih banyak pertanyaan itu. Nanti kita cari tahu ya untuk masalah semua ini. Ini dari perusahaan yang gua kerjain nih, gua nggak nyebut ini ya, nggak nyebut merek ya. Banyak orang yang resign, pihak aplikator juga lagi pusing nih, kenapa pada pindah gitu loh. Kita kalau debat di antara kompetitor lain nggak akan ketemu karena nggak ada narasumbernya ya. Kita cari yang terbaik aja. Tapi kebanyakan orang Indonesia masuk ke dunia online, khususnya driver ya, driver online atau Grab bike. Grab bike itu diantaranya karena emang nggak punya kerjaan, atau dia bosan dengan kerjaan yang lama, atau pekerjaan itulah yang dipilih karena untuk sekedar batu loncatan. Banyak hal sih kenapa orang masuk ke dunia online. Karena apa? Di atas 50% tuh mereka nggak ngerti sebenarnya dunia online tuh gimana gitu aja. Contoh gue inilah, gue nggak ngerti nih dunia online gimana sih gitu. Yang penting ada kerjaan, ada sampingan gitu kalau gue mah. Terus gue tuh bosan juga dengan kerjaan gue yang lama itu, karena aturannya begitu banyak, tidak masuk akal, duitnya dikit. Sekarang duitnya banyak, aturannya nggak masuk akal. Ya begitulah orang dunia kerja ya. Semua itu pilihan. Hidup itu pilihan. Mau pilih yang mana? Untuk sektor kerja ya, sebenarnya kalau kita syukuri ya, bersyukur ya udah bisa. Gue cuma bisa nyetir sama ini doang, mekanik, udah itu aja sih.
Ini gua hari kedua nih bro. Hari kedua posisi masih di Tol Priuk. Untuk menuju bandara itu sekitar 30 menit lah. Inilah gue buka yang ngap nih. Banyak saran dari kawan, dari para sesepuh, dari para senior ya. Untuk bisa apa ya? Untuk bisa dapat duit yang cukup lah. Tapi namanya dunia online, namanya online ya. Apalagi bandara. Kalau reguler itu bagaimana dapat kredit sama level akunnya. Tapi kalau bandara itu nggak ngitung gitu, malah bahkan akunnya dari Jawara jatuh ke anggota jatuh anggota pejuang lah paling tinggi. Karena apa? Sehari itu kerja nggak bisa banyak karena ada pembatasan waktu ya. Maksimal paling 7 rit. 7 kali 200 sudah 1,4. Nah, ini yang perlu kita cari tahu ya, dari kita cari tahu dari mana sih urutannya gitu. Contoh soal ya, mungkin nih kalau salah satu aplikasi itu kan ada yang namanya punya aplikasi, ada yang namanya dari Singapura ya, terus dikelola Indonesia. Terus Indonesia siapa yang punya gitu loh? Siapa sih di atasnya aplikasi negara Singapura ini yang mengelola gitu loh? Kalau presiden kan kalau dia punya rencana kebijakan lah, aturan atau perubahan sistem di negara ini, dia pasti akan rapat gitu loh, gampangnya rapat. Rapat itu juga diketahui sama rakyatnya. Ada rapat nih di tanggal sekian, bahasnya masalah ini, bahas masalah usulan ini gitu. Masyarakat sudah tahu
Tapi kalau di aplikasi ini rapatnya para petinggi itu mereka Mitra nggak tahu apakah dia bikin aturan suka-suka atau gimana ya. Gitu maksudnya. Oke lah, itu unek-unek aja ya. Terlepas dari itu semua, kita fokus aja kerja. Fokus kerja aja. Fokus kerja, belajar kesalahan dari yang kemarin, itu aja. Ini kalau gua pikir-pikir kerja udah super ekstra ini. Tapi kalau hasilnya nggak ada ya, bukan hasilnya minim. Wah, itu lambat laun pasti mundur. Perhitungannya gini, kalau kita sewa mobil 500, kita harus dapat 800. Kita harus di atas sewanya itu gitu. Tapi kalau bayar sewanya aja, tiap hari bayar sewanya aja, ya mungkin cepat atau lambat akan mundur gitu aja sih. Gue juga udah males ya digaji 6 juta, udah males udah itu. Paling enggak gue punya gaji sehari gope bersih, itu baru semangat. Dulu ngejar 2.000 aja setengah mati tuh. Sekarang kawan-kawan sudah pada ngeluh nih. Biarin aja ya. Kita kerja aja. Seperti biasa bro, program hari ini tuh gas langsung. Dengan harapan sih kalau siang dapatnya jauh ya. Siang itu jauh-jauh aja, malam dekat-dekat gitu kalau mau pilih. Cuman kan semua itu tergantung apa ya, kembali ke manusianya lagi lah, kurang lebih begitu. Ini dari tim kita nih sebenarnya cukup solid ya. Ada donasi yang terjadi laka ya. Ya walaupun nilainya tidak besar, tapi itu akan manfaat sekali bagi orang yang mengalami laka. Sebab kalau di premium ini, sekali mobilnya masalah di satu panel, dia harus diperbaiki dan butuh waktu paling lama seminggu. Jadi selama seminggu dia nggak kerja lah, kasian kan.
selama seminggu nggak kerja, begitu mau kerja nggak punya duit. Nah inilah mungkin donasi inilah yang dimanfaatkan olehnya. Ya walaupun jumlahnya sedikit, paling tidak membantu ya, membantu gitu. Bagus juga sih. Ya mau silakan juga siapa. Ada lagi namanya arisan. Arisan per minggu dapatnya orangnya 40. Seminggu dibikin 4 kali. 4 kali kocok. Dapatnya 1 juta kalau nggak salah itu. Bagus ya. Kirain 4 juta loh. Ini kita gas aja langsung. Tetap kita lihat ininya, notifikasi untuk grup premium sama TV-nya. Nandainya gampang, kalau emang banyak di pengendapan berarti lebih lagi no. Kalau di pengendapan statusnya isoma, istirahat, makan dan lain-lain, berarti lobby kosong. Kita mulai cek sekarang ya. Penasaran juga nih. Di jam berapa ini? 12.45. Lobby APK off. Gue pilih ke lobby aja ya, nggak usah online. Soalnya udah beberapa kali dapat jauh dan enak ya, customer yang asik gitu. Gue dapatnya di lobby. Jadi kita balik ini prinsipnya nih. Kalau emang lobby APK off, kita ke lobby aja. Begitu. Biar aja urutan. Hitung-hitung start muka, refreshing. Biar ada jeda gitu kan, kita habis dari pool nih lumayan nih, 30 menit, 1 jam, 1 jam.
turun lobby jeda walau 5 menit segar gitu badannya. Nanti gue cari tahu masalah ini ya, masalah aturan-aturan yang ada di kabupaten lain. Cuma gue nggak sebut mereknya ya, gue pakai inisial aja lah. Takutnya kena ini, kena pelanggaran. Di endorse enggak, nyebut merek, wah kacau itu. Harus verifikasi pula ini. Gini nih kalau akunnya dimatiin nih, kita harus rubah inilah, rubah prinsip. Akun hidupin aja. Biarin aja hidup dia sepanjang masa. Shadow Flash 88 bro. Kita cek lagi. Oh ternyata endap. Ternyata kita harus endap, berarti lobbynya penuh. Kita cek satu lagi ya, nih orang baru foto ininya, baru foto kartunya. Oh benar, kita harus endap. Oke lah kalau begitu, kita gas. Endap itu antri di bawah. Sudah yakin antri di bawah. Kalau antri bawah, antri aja nggak apa-apa gitu, di endapan. Biasanya sih dapat juga, biasanya. Kalau endap itu mendingan ngopi atau apain ya. Ini mobil lubang knalpotnya sampai 4 lah. Kayak apa larinya ya?
pakai Pertamax turbo kayaknya mobilnya. Sebenarnya di premium itu gue pengen nyoba ya, di antara hari-hari krusial itu ya. Hari ini mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hari puasa. Ketemu semua loh ini. Yang ketiga, Lebaran, Idul Fitri. Nah ini pengen tahu kayak apa sih Grab Premium gitu doang sih sebenarnya. Nanti kalau udah tahu semua, baru kita ambil kesimpulan. Karena di reguler gue juga udah tahu tuh untuk hari-hari seperti itu. Waktu di reguler gue pernah nyobain di hari puasa, di hari Lebaran, gue udah tahu hasilnya tuh. Kalau di hari Lebaran tuh reguler ya, reguler main bawah, itu banyak orang yang nggak punya saldo e-money, nggak punya saldo itu, dan kebanyakan mereka keluarga itu. Lima 6 orang. Biasanya gua dikasih tip. Kasihan kali dia, lebaran kerja. Gue nyoba siang jam 1 gue nyobain sampai jam 9 malam, jam 1 siang sampai jam 9 malam. Kayak apa sih? Lumayan menghibur lah. Habis sholat zuhur gue kabur aja. Udah habis acara lebarannya kalau gue mah jam 1. Itu biasanya orang itu kalau jam-jam segitu tidur. Gue mana bisa tidur siang. Gue nggak bisa itu lah, namanya tidur siang, itu tidur malam lah. Kecuali malamnya kurang tidur, baru tubuh kita kasih instruksi untuk tidur siang, ngantuk lah, ya, kasih tanda-tanda gitu, ngantuk, nguap segala macam. Begitu kurang lebihnya. Ini kenapa orang nyetir kok dangak aja dia? Tuh 1416 DOB, DOC apa DOB tuh? Oh ngeliat handphonenya kali ya. Gue udah mau sampai IKP nih, IKP Inkopol, Induk Koperasi Polisi Bandara kali ya. Acaranya kita coba online. Kirain langsung lobby ya. Oh nggak taunya sudah ngendap. Ya pagi mana lagi. Nih kita mau belok kanan nih, ada bacanya Inkopol, masuk.
Nah, ini Enkopol masuk. Antrian ke 3 menit. Antrian ke 3 menit. Langsung dapet nih 2E. Sampai dalam 9 menit pada jam 1:11 siang. Rute Bukan. ini bebas tarif tol. Tuh gua dapat langsung. Cuma harus ngambil tiket. Kemana ya? Gunung Sahari. Dalam 90 meter, belok kiri ke arah Jalan Raya Bandara. Apapun ceritanya, kalau udah sampai sini harus ngambil tiket. Kita ambil tiket dulu ya. Itu gua sengaja tuh gua diemin tuh ya videonya. Makasih banyak bro ya udah nonton. Gua nggak closing ya. Gua mau ambil tiket 3629. Oke, sudah ambil tiket nih. Tiketnya kayak gini nih, tuh. Kelihatan nggak nih? Tuh, 1304. Kita ke 2E. Ini caranya dari Enkopol ya, dari Enkopol kita masuk pintu pos pertama, keluar lagi di pos kedua, Lanjutkan berkendara sejauh 400 meter, lalu belok kiri ke arah Jalan Raya Bandara. kita kasih tiketnya ke security. Lobby Bapak. Makasih. Langsung kanan aja kalau ke 2E, 3, udah kanan aja langsung. Ngapain ke kiri putar-muter? Dalam 50 meter, masuk ke bundaran dan ambil jalan keluar ketiga. Nama customernya Ella Vanil Bed Utamaram. Apa itu? Nggak tahu gua dah. Orang mana itu? Dalam 20 meter, keluar dari bundaran. Lanjutkan berkendara sejauh 1 km, lalu belok kiri ke arah Jalan Raya Bandara.
Terus ke sini. Balik lagi ke arah masuk tadi yang pertama kali mau ke Endapan ya. Suwarna, gerbang Suwarna. Balik ke arah sana lagi. Kita nggak usah matiin itunya tuh apanya sih antriannya. Antrian bandara yang usah kita matiin, biarin aja. Kita juga mati sendiri dia. Lanjutkan berkendara sejauh 400 meter, lalu belok kiri ke arah Jalan Raya Bandara. Gak usah keluar dari antrian, biarin aja. Dalam 100 meter, belok kiri ke arah Jalan Raya Bandara. Nih tadi masuk lewat sini nih. Dalam 80 meter, belok kiri. Langsung kiri. Awas motor kanan, bahaya itu. Temen pernah dihajar sama motor itu loh. Panjang urusannya. Jadi stop operasi dia. Mobilnya rusak, dibetulin dulu lah 3-4 hari. Untuk kedua itu di persimpangan ini kiri ya. Jadi nggak usah, karena udah hafal, nggak usah baca-baca lagi, kiri aja langsung. Karena udah hafal, makanya dihafalin. Yang ke kanan itu T3. Pokoknya 1-2 kiri, kanan tuh hanya T3 itu aja. Yang mau jemput atau yang mau antar ke kanan, mau pribadi mau online ke kanan. Cuma kalau yang online itu nanti masuk lanjut kiri pas di persimpangan. Itu juga sebaliknya, yang pribadi itu langsung ke kanan. Dia bayar cepat ya. Ini depannya yang kiri ini T1.
Sini motor pun udah lewat ya, cuma harus di kiri ada jalurnya. Tapi kadang mereka masuk ke tengah gitu loh. Bahaya buat dia. Mobil kan pada kencang ini. Masuk ke terminal kedatangan keberangkatan T2, ambil di lajur kanan. Itu kedatangan. Kalau yang kiri dia mau pergi, namanya jemput pasti ke kedatangan. Gitu ceritanya. Pas di sini karena kita ada stiker ya, boleh masuk. Tapi syaratnya harus buka jendela. Di sini masuk taksi stiker, rencar, shuttle bus, Damri, VIP, court, diplomatic, ambulance. Yuk Pak. Dua awalannya tuh D di sini. Di sini banyak SPG. Ini 2D. Tadi 2D ya. Ada berbagai macam taksi, Gamia dan lain-lain. Oke ya, video sampai di sini dulu. Nggak enak ada ininya. Ada customernya. Mana ya? Elavani bang, Elavani, atas nama Elavani. Coba di calling Om. Iya.
Udah Ya. dibaca kok. Hah? Udah dibaca. Alhamdulillah. Iya. Siapa nama tamunya tadi? Revani apa? Ella Fani. Ella Fani di mana? Udah dibaca. Wah. Halo. Halo Pak. Ya. Pak, halo Pak. Iya. Bapak ke pantai aja Pak, dia nggak ngerti Pak, ini kan Bapak ada di Iya, maksudnya gimana? Bapak ke pantai aja, orang standby di pantai soalnya. Oke, siap. Ya ini saya bantu arahin soalnya dia nggak ngerti orang luar Pak. Oke lah kalau gitu. Oke. Ya. Saya suruh tunggu di pantai ya. Ya oke, siap. Oke, this is Di app. Ternyata orangnya di F. Itulah kalau bule itu. Pesennya di E. Nunggunya di F. Nggak semua boleh tahu ya. Halo, Sir. Oh, spacious. Ella Vanil ya. Mangga 2 Novotel. Oke, siap.